Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Pendidik, di mana kita akan mengulas segala jenis informasi-informasi terkait masalah pendidikan. Sebelumnya kami sampaikan selamat terlebih dahulu kepada Bapak, Ibu yang sekarang sudah terpanggil di PPG tahap ketiga di tahun 2025 ini. Dan insya Allah semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kelancaran sampai nanti kelulusan di tahun 2025 ini di bulan Desember. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, di sini saya Duanda Putra ingin sedikit berbagi informasi terkait bagaimana alur pembelajaran PPG bagi guru tertentu, khususnya di tahap ketiga ini di tahun 2025. Dan sepertinya tahap ketiga ini adalah tahap terakhir untuk PPG di tahun 2025 ini. Nah, mari kita pahami terlebih dahulu untuk alur pembelajaran PPG. Bisa kita lihat di sini, alur bagi guru aktif tahun ajaran 2023-2024 ini mungkin belum diupdate ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung saja coba untuk memahami alurnya. Ini tidak ada perbedaan sama sekali, baik itu di tahun 2024 ataupun 2025 dan baik itu di tahap 1, 2 ataupun sekarang yang Ibu lalui di tahap ketiga. Yang pertama, Bapak atau Ibu sekalian mohon dipastikan di SIM PKB-nya sudah melakukan konfirmasi bersedia ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya di situ ada tombol bersedia atau tidak bersedia mengikuti PPG. Lalu setelah itu silakan dilengkapi biodatanya sampai tercentang hijau semua. Nah, setelah selesai melakukan konfirmasi bersedia di SIM PKB, Bapak Ibu silakan melakukan lapor diri di website LPTK-nya masing-masing. Terkait berkas apa saja yang untuk digunakan lapor diri bisa dilihat di websitenya LPTK masing-masing. Jangan Bapak Ibu bandingkan dengan LPTK yang lainnya. Biasanya setiap LPTK ada sedikit perbedaan terkait berkas-berkas yang digunakan untuk lapor diri. Namun secara garis besar itu sama, cuman ada beberapa poin yang mungkin di LPTK 1 dengan LPTK lainnya ada perbedaan. Nah, di sini setelah Bapak Ibu melakukan lapor diri, nanti di tanggal tanggal tertentu nanti akan ada timeline di bawah, akan saya jelaskan lagi. Setelah itu nanti akan ada masa orientasi. Apa itu masa orientasi? Masa orientasi itu adalah di mana Bapak Ibu akan melakukan Zoom meeting atau perkuliahan singkat 1 jam atau sampai 2 jam dengan LPTK masing-masing. Nah, di Zoom meeting itu Bapak Ibu akan dijelaskan prosedur bagaimana melakukan pembelajaran PPG di tahun 2025 ini. Seperti apa prosedurnya? Nanti Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran mandiri di ruang GTK ya. Jadi nanti Bapak Ibu di tahap 3 ini langkah pertama untuk menjalankan PPG itu adalah belajar mandiri di ruang GTK. Nah, apa saja yang akan dilakukan di ruang GTK? Nanti Bapak Ibu akan mengerjakan soal-soal, mempelajari materi-materi, lalu menulis cerita refleksi, dan juga sampai post-test, dan terakhir yang akan dinilai adalah membuat jurnal. Setelah semuanya selesai, di sini Bapak Ibu dinyatakan lulus pembelajaran mandiri, maka selanjutnya Bapak Ibu baru melakukan UKPPPG atau ujiannya PPG. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan mengikuti UKIM atau membuat video pembelajaran, membuat perangkat pembelajaran, dan juga nanti mengikuti UTBK, ujian tulis berbasis komputer dengan mengerjakan 65 soal pilihan ganda dan 4 soal uraian. Nah, coba kita pas tuntas setiap poin yang ada di sini.
Nomor 1, guru aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024 yang belum memiliki sertifikat pendidik akan menerima pemberitahuan sebagai peserta PBG bagi guru tertentu melalui SIM PKB. Ini sudah Bapak Ibu lalui. Yang kedua, peserta PPG bagi guru tertentu melakukan lapor diri secara daring melalui tautan yang diberikan di SIM PKB. Ini juga proses hari ini dan mungkin sampai nanti di waktu pembukaan sampai penutupan lapor diri yang sudah Bapak Ibu lakukan. Lapor diri dilakukan secara daring di LPTK penyelenggara sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Program studi dan daftar nama calon mahasiswa selengkapnya dapat diakses pada akun SIM PKB masing-masing. Nanti Bapak Ibu akan muncul program studinya apa, lalu di LPTK-nya mana, dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga ini yang paling penting Bapak Ibu, 3 dan 4, pembelajaran dilaksanakan secara daring. Jadi ini tidak ada perkuliahan tatap muka, hanya online semua ya Bapak Ibu, secara daring melalui platform Ruang GTK. Nanti akan saya tampilkan seperti apa tampilan platform Ruang GTK untuk pembelajaran PPG ini. Pada tautan HTTP ini bisa diklik. Bagi guru yang belum memiliki atau akses platform Ruang GTK akan membuka Ruang GTK melalui Rumah Pendidik. Nah, bisa melalui salah satu dari ini, Guru Kemendikbudrismen atau Rumah Pendidik. Atau yang lebih gampang lagi, Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasi Ruang GTK pada HP Bapak Ibu masing-masing yang di Android ya Bapak Ibu melalui Play Store. Ini nanti bisa gunakan untuk pembelajaran dimanapun kapanpun Bapak Ibu berada. Jadi nanti Bapak Ibu sedang bersantai-santai bisa sambil belajar membaca materi-materinya. Nah, yang keempat, setelah selesai pembelajaran di ruang GTK, Bapak Ibu mengikuti UKPPG ya, ujiannya untuk peserta PPG. Nah, lalu untuk timeline-nya seperti apa atau jadwal penyelenggaraannya seperti apa? Di sini ada tahap 1, tahap 2 yang sedang berlangsung dan Bapak Ibu ada di tahap ketiga ini. Kita perhatikan Bapak Ibu, untuk masa sekarang Bapak Ibu berada di poin kedua, lapor diri di LPTK masing-masing mulai tanggal 20 sampai 25. Untuk beberapa LPTK sebelum tanggal 20 biasanya juga ada yang sudah membuka lapor diri. Namun yang perlu diperhatikan adalah di akhir masa, yaitu tanggal 25. Semua LPTK pasti tanggal 25 ini akan menutup masa lapor dirinya. Jadi mohon diperhatikan tanggal akhirnya, jangan sampai terlewatkan. Lalu bagaimana Pak kalau terlewatkan? Berarti Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan untuk pembelajaran di ruang GTK karena belum melaporkan di LPTK masing-masing atau nanti tidak bisa mendapatkan NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, yang nomor 3, pembelajaran mandiri di platform ruang GTK itu tanggal 29 September sampai 10 November. Ini lumayan waktunya 1 bulan lebih, 1,5 bulan untuk mengerjakan 3 modul. Modulnya apa saja nanti akan saya jelaskan. Setelah pembelajaran di ruang GTK, nanti Bapak Ibu akan mendaftar UKPPG untuk yang first taker ya. Kalau yang taker ini untuk yang ujian susulan ketika PPG-nya pembelajaran di ruang GTK-nya tidak lulus atau UKIM-nya tidak lulus, itu seperti remedi atau ujian susulan. Dan ini berbayar ya Bapak Ibu bila tidak lulus saat di first taker-nya. Setelah itu, tahapan selanjutnya ada yang namanya periode unggah dokumen. Tahapan selanjutnya ada cetak kartu ujian UKPPG, pelaksanaan UTBK UKPPG, dan nanti akan terakhir penilaian UKPPG. Nah, untuk tahap-tahapan ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video selanjutnya. Nah, sekarang saya ingin lebih perdalam penjelasan terkait langkah selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah melakukan lapor diri di LPTK. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan?
yaitu melakukan pembelajaran mandiri di platform Ruang GTK. Seperti apa tampilan platform Ruang GTK itu? Bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah tampilan yang nantinya akan digunakan Bapak Ibu sekalian pembelajaran selama PPG di tahap ketiga ini. Nah, sebelum tanggal 29 September, tampilan Bapak Ibu akan beda dengan yang apa yang sudah saya tampilkan di sini, karena ini adalah tampilan salah satu peserta PPG yang sudah melakukan pembelajaran di tahap sebelumnya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di ruang GTK-nya Bapak Ibu sebelum tanggal 29 September itu hanya ada menu diklat, latihan mandiri, dan komunitas. Hanya ada 3 menu ini. Sedangkan nanti ketika tanggal 29 September, tampilannya akan ada tambahan satu menu, yaitu sertifikat pendidik. Dan disinilah tempat Bapak Ibu nantinya melakukan pembelajaran ruang GTK untuk PPG. Nah, kita coba intip sedikit terkait masalah sertifikat pendidik. Nah, diklik di sertifikat pendidik ini. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan mempelajari 3 modul, yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen, pembelajaran mendalam dan asesmen, pembelajaran sosial emosional, filosofi pendidikan, dan pendidikan nilai. Tugas Bapak Ibu semuanya adalah membuat 3 modul ini menjadi warna hijau dan bertuliskan selesai. Ini adalah tugas untuk PPG tahap ketiga tahun 2025, yaitu mempelajari 3 modul dan membuat 3 modul ini menjadi warna hijau dan bertuliskan selesai. Bagaimana cara membuat 3 modul ini bertuliskan selesai? Yaitu Bapak Ibu bisa klik di setiap modul. Di modul 1 kita kasih contoh, diklik pembelajaran mendalam dan asesmen. Tugasnya adalah di sini Bapak Ibu juga harus membuat 4 topik ini menjadi centang hijau juga. Nah, sebelumnya nanti tidak akan ada centang hijau di 4 topik ini. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan tugas-tugas di topik 1, nanti akan menjadi centang hijau. Sama, menyelesaikan tugas di topik 2 juga akan menjadi centang hijau. Begitu juga di topik 3 dan 4. Ketika sudah selesai setiap topik, dia akan berubah menjadi centang hijau. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Lagi, lagi dan lagi untuk menyelesaikannya adalah diklik. Baru di sini Bapak Ibu harus membaca dan juga harus melihat materi-materi yang diberikan oleh PPG. Membaca dan melihat video penjelasan terkait masalah topik 1. Kita klik topik 1 di materi ke-1 untuk membuat setiap topik dan video ini menjadi centang hijau seperti ini juga, yang di awalnya juga belum ada centang hijau. Caranya adalah Bapak Ibu buka setiap materinya, buka setiap videonya. Dibuka materi, Bapak Ibu baca, Bapak Ibu pelajari, ketika sudah selesai diklik X ini, dia akan menjadi hijau. Begitu juga materi 2, 3, 4. Video juga Bapak Ibu buka, Bapak Ibu putar, ketika sudah selesai Bapak Ibu tutup kembali, dia akan bercentang hijau lagi. Ketika Bapak Ibu sudah selesai membaca, melihat semua materi-materi ini, tugasnya adalah di mana Bapak Ibu harus mengerjakan latihan pemahaman dan membuat cerita reflektif. Nah, di sini Bapak Ibu coba buka latihan pemahaman, nanti Bapak Ibu akan diberikan beberapa soal, di mana soal-soal ini adalah inti dari materi-materi yang sudah Bapak Ibu pelajari dari mulai materi 1 sampai materi terakhir. Itu semua akan dirangkum menjadi soal-soal yang ada di latihan pemahaman. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau Bapak Ibu mengikuti kelas layanan konsultasi atau bimbingan kami akan menyediakan, kami sudah menyediakan semua kunci jawaban untuk latihan pemahaman, untuk semua topik, untuk semua modul, semua sudah ada kunci jawabannya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mencontoh jawaban dari kami dan kita pastikan jawabannya adalah semuanya
benar. Nah, ketika sudah mengerjakan latihan pemahaman, dikerjakan sesuai dengan kunci jawaban dari kami, Bapak Ibu membuat cerita reflektif. Apa itu cerita reflektif? Cerita reflektif adalah Bapak Ibu menceritakan pengalaman mempelajari materi-materi ini, mulai dari materi ataupun video, diceritakan pengalamannya. Kita coba buka. Nah, di sini ada keterangan. Bapak Ibu guru sebelum melanjutkan pembelajaran ke topik 2, refleksikan pengalaman Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika mempelajari topik 1. Di sini Bapak Ibu rangkai kalimat, rangkai kata untuk menceritakan pengalaman pembelajaran Bapak Ibu di topik 1. Bapak Ibu lagi-lagi tidak perlu khawatir. Di cerita reflektif ini, kami juga sudah memberikan kunci jawaban. Bagaimana cara Ibu untuk menjawab. Kita sudah buat cerita reflektifnya, tinggal Bapak Ibu copy dan pastekan di sini. Sudah akan otomatis tercentang hijau dan tidak perlu khawatir terkait plagiatisme untuk cerita reflektif ini karena dipastikan tetap akan diterima. Nah, ketika semuanya sudah tercentang hijau untuk topik 1, Bapak Ibu bisa kembali sehingga topik 1 nanti akan tercentang hijau seperti ini. Setelah selesai, Bapak Ibu bisa lanjut ke topik 2, dibuka, dibaca dan dilihat videonya, dikerjakan latihan pemahamannya, membuat cerita reflektif lagi, dan nanti bisa mengikuti panduan kunci jawaban dari kami. Saya jamin bahwasanya kunci jawaban dari kami akan tervalidasi dengan sempurna. Nah, topik 1 selesai tercentang hijau, topik 2 tercentang hijau, topik 3 tercentang hijau, topik 4 tercentang hijau. Maka ketika semuanya ini sudah tercentang hijau, untuk langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu mengerjakan post test. Nah, di post test ini Bapak Ibu harus mengerjakan 5 soal, di mana 5 soal ini tidak ada benar salah, tapi akan ada poin. Di jawaban yang paling benar, poinnya adalah 5. Nah, lagi dan lagi ketika Bapak Ibu mengikuti kelas bimbingan kami sudah menyediakan kunci jawaban dengan poin yang paling benar yaitu 5. Sehingga 5 soal yang sudah Bapak Ibu kerjakan, nanti 5 dikali poin tertinggi 5, maka skornya akan sempurna, yaitu 25/25. Dan inilah yang akan dinilai oleh sistem di ruang GTK. Nah, selain Bapak Ibu nanti mengerjakan atau membaca topik, mengerjakan post test, Bapak Ibu tugas terakhir dari setiap modul adalah membuat jurnal. Nah, inilah yang nantinya akan Bapak Ibu kunci dari kelulusan di pembelajaran ruang GTK di setiap modulnya. Harus membuat jurnal seperti ini. Nah, jurnal yang harus Bapak Ibu buat di Word, di PDF-kan, lalu di-upload di sini. Lagi dan lagi Bapak Ibu nggak usah khawatir, selain latihan pemahaman, selain cerita reflektif, selain post test yang sudah kita sediakan kunci jawabannya, kita juga sudah memberikan banyak sekali referensi jurnal yang nantinya bisa Bapak Ibu gunakan untuk dicontoh atau di ATM. Mengerti, tiru, dan modifikasi. Nanti jurnal-jurnal tersebut sudah bisa Bapak Ibu copy dan Bapak Ibu rubah sedikit-sedikit susunan kalimatnya atau untuk setiap kata dibolak-balik dan sebagainya. Nanti tinggal Bapak Ibu edit sedikit-sedikit, lalu diganti untuk identitas namanya dan LPTK-nya, di PDF-kan dan di-upload di sini. Setelah itu, ketika sudah selesai mengupload jurnal, Bapak Ibu disuruh untuk menjawab deskripsi dan menjawab refleksi. Ini juga sudah kita beri kunci jawabannya. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti kelas bimbingan kami di pembelajaran ruang GTK ini, Bapak Ibu akan mendapatkan yang pertama, kunci jawaban latihan pemahaman, kunci jawaban cerita reflektif, lalu referensi jurnal, dan kunci jawaban deskripsi refleksi ini. Seperti apa tampilan untuk yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika mengikuti kelas bimbingan kami?
Nanti kami akan menyediakan 2 paket, yaitu paket pertama, paket untuk pembelajaran di ruang GTK, paket yang kedua adalah paket untuk UKPPG atau paket untuk ujian. Nah, kita lihat terlebih dahulu di paket pertama. Ini adalah paket untuk pembelajaran di ruang GTK. Untuk mengakses kunci-kunci jawaban semuanya tadi, mulai dari latihan pemahaman, cerita reflektif, post test, lalu jurnal, itu ada di folder ini, bonus. Nah, di sini ada kunci jawaban. Di sini ada kunci jawaban modul 1, modul 2, dan modul 3. Di modul 1 kita buka contoh, ada kunci jawaban cerita reflektif, latihan pemahaman, dan post test. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, semuanya sudah kita sediakan kunci jawabannya. Tinggal Bapak Ibu copy paste saja. Nah, ketika sudah selesai itu, nanti untuk jurnalnya ada di modul 1 ini. Di sini, dan ini ada modul 1, modul 2, modul 3. Di setiap modul itu sudah kita sediakan banyak sekali referensi jurnal, semuanya ada. Ini tinggal Bapak Ibu copy dan dipastekan di jurnal Bapak Ibu sekalian. Nah, contoh di jurnal lainnya, ada jurnal ini tinggal dilihat, di-copy, di-paste, jurnal lainnya lagi kita lihat. Nah, di sini contoh yang terbaru, referensi terbaru 2025. Ini ada banyak sekali jurnal. Bisa Bapak Ibu copy paste. Ini juga ada banyak sekali jurnal yang bisa Bapak Ibu copy paste. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait bagaimana cara membuat jurnal dari awal, seperti apa tahap-tahapannya, isinya seperti apa, karena semuanya sudah kita sediakan di sini. Mulai dari membuat latihan pemahaman, cerita reflektif, post test, bahkan dari pembuatan jurnal apabila Bapak Ibu mengikuti kelas bimbingan kami, maka insya Allah untuk pembelajaran di ruang GTK tidak ada kendala sama sekali, akan lancar dan akan cepat selesai. Meskipun waktu untuk mengerjakannya adalah 1,5 bulan, insya Allah sebelum 1 bulan itu Bapak Ibu sudah selesai untuk mengerjakan latihan atau pembelajaran di ruang GTK. Jadi rentang waktu ini sampai 10 November insya Allah sebelum menyentuh bulan November insya Allah sudah selesai. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait tahapan setelah lapor diri, dan insya Allah apabila Bapak Ibu mengikuti bergabung dengan kelas bimbingan kami akan selalu memandu, mendampingi, dan membimbing Bapak Ibu sampai Bapak Ibu lulus pembelajaran di ruang GTK, bahkan sampai Bapak Ibu lulus di UKPPPG. Oke, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.